selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam pujian syurga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Biarlah firman yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan dengan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, berkat atau kutuk. Pernah ada seorang orang tua yang hidup di desa kecil. Meskipun ia miskin, semua orang cemburu kepadanya karena ia memiliki kuda putih yang cantik. Bahkan raja menginginkan hartanya itu. Kuda seperti itu belum pernah ada dilihat, begitu megahnya, keagungannya, dan kekuatannya. Orang menawarkan harga amat tinggi untuk kuda jantan itu, tetapi orang tua itu selalu menolak. Kuda ini bukan kuda bagi saya, tapi ia akan mengatakan, ia adalah seperti seseorang. Bagaimana kita dapat menjual seseorang? Ia adalah sahabat saya. Bagaimana kita dapat menjual seorang sahabat? Orang itu miskin dan godaannya besar, tetapi ia tetap tidak menjual kuda itu. Suatu pagi ia menemukan bahwa kuda itu tidak ada di kandangnya. Seluruh desa datang menemuinya. Orang tua bodoh, mereka mengejek dia. Sudah kami katakan bahwa seseorang akan mencuri kudamu. Kami sudah peringatkan bahwa kamu akan dirampok. Anda begitu miskin, mana mungkin Anda dapat melindungi binatang yang begitu berharga? Sebaiknya Anda sudah menjualnya. Anda boleh minta harga apa saja, harga setinggi apapun akan dibayar juga. Sekarang kuda itu hilang dan Anda dikutuk oleh kemalangan. Orang tua itu menjawab, jangan bicara terlalu cepat. Katakan saja bahwa kuda itu tidak berada di kandangnya. Itu saja yang kita tahu. Selebihnya adalah penilaian. Apakah saya dikutuk atau tidak? Bagaimana Anda dapat mengetahui itu? Bagaimana Anda dapat menghakimi? Orang protes, jangan menggambarkan kita sebagai orang bodoh. Mungkin kita bukan ahli filsafat, tetapi filsafat hebat tidak diperlukan. Fakta sederhana bahwa kudamu hilang adalah kutukan. Orang tua itu berbicara lagi. Yang saya tahu hanyalah bahwa kandang itu kosong dan kuda itu pergi. Selebihnya saya tidak tahu. Apakah itu kutukan atau berkat? Saya tidak dapat katakan. Yang dapat kita lihat hanyalah sepotong saja. Siapa tahu apa yang akan terjadi nanti. Orang-orang desa tertawa. Menurut mereka orang itu gila. Mereka memang selalu menganggap dia orang bodoh. Kalau tidak, ia akan menjual kuda itu dan hidup dari uang yang diterimanya. Sebaliknya, ia seorang tukang potong kayu miskin, orang tua yang memotong kayu bakar dan menariknya keluar hutan, lalu menjualnya. Uang yang ia terima hanya cukup untuk membeli makanan, tidak lebih. Hidupnya sengsara sekali. Sekarang ia sudah membuktikan bahwa ia betul-betul bodoh. Sesudah 15 hari kuda itu kembali.
Ia tidak dicuri, ia lari ke dalam hutan. Ia tidak hanya kembali, ia juga membawa sekitar selusin kuda liar bersamanya. Sekali lagi, penduduk desa berkumpul di sekeliling tukang potong kayu itu dan mengatakan, "Orang tua, kamu benar dan kami salah. Yang kami anggap kutukan sebenarnya berkat. Maafkan kami." Jawab orang itu, "Sekali lagi kalian bertindak gegabah. Katakan saja bahwa kuda itu sudah balik. Katakan saja bahwa selusin kuda balik bersama dia. Tetapi jangan menilai. Bagaimana kalian tahu bahwa ini adalah berkat? Anda hanya melihat sepotong saja. Kecuali kalau kalian sudah mengetahui seluruh ceritanya. Bagaimana Anda dapat menilainya? Kalian hanya membaca satu halaman dari sebuah buku. Dapatkah kalian menilai seluruh buku? Kalian hanya membaca satu kata dari sebuah ungkapan. Apakah kalian dapat mengerti seluruh ungkapan? Hidup ini begitu luas, namun Anda menilai seluruh hidup berdasarkan satu halaman dan satu kata. Yang Anda tahu hanyalah sepotong. Jangan katakan itu adalah berkat. Tidak ada yang tahu. Saya sudah puas dengan apa yang saya tahu. Saya tidak terganggu karena apa yang saya tidak tahu. Barangkali orang tua itu benar. Mereka berkata satu kepada yang lain, jadi mereka tidak banyak berkata-kata. Tetapi di dalam hati mereka tahu ia salah. Mereka tahu itu adalah berkat. 12 kuda liar pulang bersama satu kuda. Dengan kerja sedikit, binatang itu dapat dijinakkan dan dilatih. Kemudian dijual untuk banyak uang. Orang tua itu mempunyai seorang anak laki-laki. Anak muda itu mulai menjinakkan kuda-kuda liar itu. Setelah beberapa hari, ia terjatuh dari salah satu kuda dan kedua kakinya patah. Sekali lagi orang desa berkumpul di sekitar orang tua itu dan menilai. "Kamu benar," kata mereka. "Kamu sudah buktikan bahwa kamu benar. Selusin kuda itu bukan berkat. Mereka adalah kutukan. Satu-satunya putramu patah kedua kakinya dan sekarang dalam usia tuamu. Kamu tidak ada siapa-siapa untuk membantumu. Sekarang kamu lebih miskin lagi." Orang tua itu berbicara lagi. "Ya, kalian kesetanan dengan pikiran untuk menilai, menghakimi. Jangan keterlaluan. Katakan saja bahwa anak saya kakinya patah. Siapa tahu itu berkat atau kutukan? Tidak ada yang tahu. Kita hanya mempunyai sepotong cerita. Hidup ini datang sepotong-sepotong." Maka terjadilah 2 minggu kemudian, negeri itu berperang dengan negeri tetangga. Semua anak muda di desa diminta untuk menjadi tentara. Hanya anak si orang tua itu tidak diminta karena dia sedang terluka. Sekali lagi, orang berkumpul sekitar orang tua itu sambil menangis dan berteriak karena anak-anak mereka sudah dipanggil untuk bertempur. Sedikit sekali kemungkinan mereka akan kembali. Musuh sangat kuat dan perang itu akan dimenangkan musuh. Mereka mungkin tidak akan melihat anak-anak mereka kembali. "Kamu benar," kata orang tua itu. Mereka menangis. "Tuhan tahu kamu benar. Ia membuktikannya kecelakaan anakmu merupakan berkat. Kakinya patah tetapi paling tidak ia ada bersamamu. Anak-anak kami pergi untuk selama-lamanya." Orang tua itu berbicara lagi. "Tidak mungkin untuk berbicara dengan kalian. Kalian selalu menarik kesimpulan. Tidak ada yang tahu. Katakan hanya ini. Anak-anak kalian harus pergi berperang dan anak saya tidak. Tidak ada yang tahu apakah itu berkat atau kutukan. Tidak ada yang cukup bijaksana untuk mengetahui. Hanya Tuhanlah yang Maha Tahu." Orang tua itu benar. Kita hanya tahu sepotong dari seluruh kejadian. Kecelakaan dan kengerian hidup ini hanya merupakan satu halaman dari buku besar. Kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Kita harus simpan dulu penilaian kita dari badai-badai kehidupan sampai kita ketahui seluruh cerita. Bapak Ibu, saya tidak tahu dari mana si tukang kayu belajar menjaga kesabarannya. Mungkin dari tukang kayu lain di Galilea, sebab tukang kayu itulah yang paling baik ungkapannya. Seperti ayat inti kita, Matius 6 ayat 34. "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah
untuk sehari. Tuhan yang paling tahu. Ia menulis cerita kita dan Dia sudah menulis bab terakhir. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu bersabar apapun cobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan jangan terlalu cepat untuk menghakimi orang lain maupun mungkin menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk lebih sabar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh terlalu cepat menghakimi, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami kurang sabar. Kami mungkin mau menghakimi orang lain, bahkan menghakimi Tuhan. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih Tuhan.